Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang Allah muliakan, perlu kita renungkan firman Allah dari surat Toha ayat 124. Dalam momentum Ramadan ini, mari kita untuk merenungkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Mananya wallahu a'lam bimuradi. Jemaah yang Allah muliakan, pada bulan Ramadan ini, apalagi penghujung Ramadan ini adalah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak baca Quran, bahkan dengan malaikat Jibril. Satu ayat malaikat Jibril, satu ayat Rasulullah sampai khatam di akhir Ramadan. Karena saking cintanya terhadap Al-Quran, yang sudah seharusnya kita lebih daripada itu. Di dalam ayat ini, sifat-sifat orang yang menghindar daripada Al-Quran, benci terhadap Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, apalagi Al-Quran menjadi pegangan, menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Barang siapa yang ingkar dan jauh daripada Al-Quran, fa'innalahu ma'isyatan dhanka. Sungguh Allah akan memberikan kepada dirinya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangat sulit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat Allah akan butakan matanya karena sudah membutakan sendiri daripada Al-Quran. Mata diberikan penglihatan yang bagus, tetapi dia tidak mau melihatkan matanya kepada Al-Quran. Nanti mata itu akan dicabut kehebatannya, penglihatannya. Nanti di akhirat selama-lamanya mereka tidak akan diberikan penglihatan oleh Allah sampai masuk neraka. Naudzubillah. Yang disebut ma'isyatan dhanka, ahli tafsir membagi dua, yaitu bisa hidup di dunia yang sangat sempit. Sempit karena dia itu banyak harta, mungkin cuma tidak ada ketenangan, tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada keluarganya kerukunan. Intinya walaupun banyak harta, tetapi mereka tidak akan diberikan kebahagiaan. Sesak, sempit dadanya, hatinya, selalu gelisah, selalu dia itu ya tidak akan senang, tidak akan bahagia. Itu bisa jadi seperti itu. Intinya sempitnya itu adalah hatinya. Kalau harta banyak, tapi kalau sudah sempit hatinya, tidak menjadi kebahagiaan harta yang banyak. Yang kedua adalah bisa disempitkan hidupnya, itu adalah nanti di alam barzah, di akhirat, yaitu dihimpitkan dengan kuburnya, akan menjadi dicepit dengan kuburnya. Jadi luar biasa. Itulah Allah akan ancam, Allah ancam orang yang sudah jauh daripada Al-Quran, akan sempit hidupnya di dunia, disusahkan, tidak akan dibahagiakan. Kemudian di akhirat pun nanti pada saat di alam barzah, Allah akan himpit dengan alam barzah, dengan kuburannya, yaitu yang sangat menyakitkan. Sahabat Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat Ibnu Umar dan sahabat yang lainnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada mereka dan sambil berbicara, ya masyaral muhajirin, hai golongan muhajirin, khamsun idabtalaitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 hal. Ketika diuji kalian dengan 5 hal itu, a'udzubillah, mudah-mudahan 5 hal itu tidak terjadi di zaman kalian. Mana ya Rasulullah yang 5 hal itu sehingga engkau mengatakan jangan terjadi di zaman kami? Yang pertama kata Nabi, lam tadharil fahisyah fi qaumin qattun hatta yulinu fiha ila fasafihim ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madad. Yang pertama, ketika tidak semata-mata meluasnya kemaksiatan, bahkan kemaksiatan sudah menjadi biasa, dosa sudah dianggap biasa, ila fasafihim ta'un, Allah akan memberikan ta'un, jadi penyakit-penyakit yang model, berdatangan penyakit-penyakit yang model seiring dengan teknologi medis,
makin canggih, penyakit pun makin model dan makin canggih. Itu bisa jadi dikarenakan manusia bermaksiat sudah biasa, sudah dianggap sudah tidak maksiat, padahal itu maksiat. Wal aujau, dan akan menjangkit penyakit lapar, allati lam takut madat fi aslafihim alladzi mado, yang tak pernah penyakit itu terjadi di masa sebelumnya. Di masa ini model-model. Ini bukan semata-mata memang Allah menurunkan penyakit kalau tidak ada penyebab. Penyebabnya itu jelas adalah perilaku kita sendiri sebagai manusia yang sudah banyak ingkar kepada Allah. Ini yang harus dievaluasi, apalagi di bulan Ramadan pada saat ini. Ini tempat momentum untuk mengevaluasi itu khusus orang umat Islam. Daripada kemaksiatan, mudah-mudahan dengan perubahan di bulan Ramadan bisa jadi nanti tidak ada musibah, sedikit musibah dan sebagainya. Kemudian yang kedua kata Nabi, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinin. Tidak semata-mata orang yang berjualan mengurangi meteran, mengurangi kiloan, timbangan, Allah akan menurunkan musibah, yaitu musibah failah bertahun-tahun, wasyiddatil maunah, dan akan mahalnya harga-harga, wajur sultanil alaihim, dan kemudian ditambah lagi oleh Allah pemimpin negara yang buruk, pemimpin negara yang zalim, pemimpin negara yang tidak memikirkan rakyatnya. Kenapa demikian? Karena maksiat di situ. Orang yang jualan sudah tidak jujur dan sebagainya. Ini menurut ahli tafsir mikyal mizan ini bisa dikatakan Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya semata-mata timbangan dan takaran atau meteran saja yang real. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak menjadi timbangan, sudah tadi ukuran, sudah tidak jadi acuan, baik untuk pedagang, pejabat, apapun aktivitasnya, sudah jauh daripada timbangan ukurannya Al-Quran. Itu akan menjadi sulitnya makan, sulitnya rezeki, sulitnya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, terutama pada saat ini sudah harga-harga sudah pada naik. Bayangkan. Tapi anehnya manusia itu tetap aja maksiat. Tidak mau kembali, tidak mau mengintrospeksi, menggali apa nih sebabnya. Harusnya sekarang sudah menjadi evaluasi. Karena semuanya itu tidak ujug-ujug datang dari Allah. Tapi ini adalah besarnya adalah dari perilaku kita sebagai manusia. Yang ketiga katakan Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim illa munyal qatra minas sama walal bahaim lam yumtaru. Ketika orang kaya sudah tidak mau berzakat, intinya tidak mengeluarkan hartanya. Sudah pada bakhil, sudah tidak ingat dengan hartanya itu untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan. Ini banyak sangat viral, kemudian ingin disebut orang kaya, wah mewah, wah piknik, tur ke sana kemari. Hajinya sudah tidak terhitung. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali umroh, nah ada yang 15 kali, bahkan umroh seperti kita ke pasar baru. Karena saking banyak uang. Sementara tetangganya yang miskin, dia itu pinjam ke bank emok, pinjam ke bank riba dan sebagainya. Dosanya tetangganya itu di samping orang itu, orang kaya pun menanggung dosanya. Kenapa? Karena dengan ulah orang kaya tidak mau memperhatikan orang miskin sampai dia memakan riba, meminjam riba. Karena tidak ada solusi hidup kecuali meminjam riba itu. Itulah dosa orang kaya. Jadi yang disebut muni'u zakat bukan mutlak hanya zakat. Intinya seluruh harta ketika ada kemampuan untuk menolong orang, kita tidak menjadikan penolong pada orang, padahal orang itu sangat membutuhkan orang miskin sampai meminjam kepada yang riba. Karena hidupnya akan lebih susah. Tapi orang kaya sekarang umroh, haji. Padahal haji cuma 1 kali wajibnya. Dan umroh pun itu cuma sunat. Padahal cukup saja dengan haji gitu. Umroh itu acara sunat. Ini mau banyak umroh menjadi apa? Inilah ke orang-orang kaya yang menjadi sebab datangnya azab Allah. Allah pun tidak suka terhadap orang-orang yang ibadah berlebihan. Sementara yang kewajiban kita ditinggalkan, yaitu orang miskin. Yang harus ditolong oleh kita dengan harta kita.
inilah ibadah bisa jadi menjadi turunnya azab karena dibenci oleh Allah. Yang keempat, yang menjadikan sebab kata Nabi turunnya azab, wala yanqudul ahdallahi wa ahda rasuli illa salatallahu alaihim aduwallahi wa aduwakum. Ketika kalian itu sudah ingkar daripada janjinya kepada Allah dan Rasul, intinya janji keislaman kalian itu sudah pudar, tidak komitmen, tidak konsisten terhadap keislaman, mengaku Islam tapi jauh daripada keislaman, mengaku Islam tapi tidak bangga dengan syariat Islam, itulah yang kudu ahdallahi wa ahda Rasul. Dia itu sudah ingkar terhadap janji kepada Allah dan Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dengan keislaman itu yang harus dibuktikan. Tetapi dia ingkar, justru menginjak-injak Islam dengan mulutnya, dengan perilakunya, walaupun dia mengaku sebagai umat Islam. Dia membenci umat Islam sendiri, dia membenci terhadap ajaran Islam itu, kemudian dia membenci terhadap pengajian dan sebagainya. Itulah yang menjadi sebab turunnya azab Allah, karena manusia umat Islam pada khususnya sekarang banyak yang mengaku Islam tapi benci pada hakikatnya terhadap Islam. Kenapa? Coba kalau kita diteliti, ada suatu penelitian tentang baca Quran saja. Banyak umat Islam pada saat ini tidak bisa baca Quran. Bodoh terhadap Quran, tapi dia tidak tahu terhadap kebodohannya. Bagaimana dia memahami terhadap Islam yang sebenarnya? Quran saja tidak bisa baca, apalagi memahami Quran, apalagi mengamalkan Quran. Inilah yang menjadi sebab turunnya azab Allah. Kenapa? Karena manusia sudah ingkar terhadap janjinya, mengaku Islam, tapi dia sehakikatnya adalah perusak Islam. Masa Islam dengan Islam bertengkar? Masa Islam dengan Islam saling menunjuk, saling menjatuhkan, saling adanya menghinakan? Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya menjunjung tinggi, harusnya saling kita menghormati, harus kita memuliakan satu dengan yang lainnya, muslim dengan muslim. Jangan saling menghinakan, jangan saling merendahkan, mencurigai, jangan. Itu menjadi sebab turunnya azab Allah. Mari kita evaluasi dengan hadis Rasul yang tadi, dengan 4 hal yang menjadi sebab turunnya siksa azab Allah dunia akhirat. Sehingga Rasul pun a'udzubillah an tudrikuhuna. Na'udzubillah, mudah-mudahan kata Nabi kepada para sahabat, jangan sampai 4 ini terjadi di zaman kalian, karena ini sangat buruk. Na'udzubillah, mudah-mudahan dengan 4 hal itu kita menjadi evaluasi. Karena banyak musibah karena ulah kita, banyak musibah karena kita sudah jauh daripada Allah, banyak musibah karena kita sudah berdusta kepada Allah dengan realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan kita yakini. Mudah-mudahan kita agak sedikit setelah Ramadan menjadi orang yang lebih baik, dapat mengevaluasi, ada perubahan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan sebab kita menjadi soleh di kemudian hari, dan Islam menjadi jaya, Islam menjadi kuat, Islam menjadi wibawa, dan Islam menjadi terhormat, bukan diinjak-injak apalagi oleh orang lain, apalagi lagi oleh orang Islam sendiri. Mudah-mudahan Allah menolong kita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin.